Halo, selamat siang. Ketemu sama saya Skate Bike. Oke, siang ini nggak terlalu panas, agak sedikit mendung, jadi cuacanya bagus dan nyaman. Oke, kita akan ngobrol tentang memberikan reaksi terhadap manajemen seni. Beberapa waktu yang lalu di postingan saya sebelumnya, saya bicara tentang cara menghitung sebuah karya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman. Terima kasih juga atas berbagai kritik, saran dan masukan teman-teman terhadap terhadap apa yang saya bicarakan, terhadap rumus yang saya kemukakan. Karena ada part 1 dan part 2. Yang paling banyak memberikan pro kontra adalah di part 2 tentang rumus hitungan matematika. Dan ini cukup menarik buat saya. Karena gini, hitungan itu menjadi seperti membelenggu teman-teman pelaku seni, beberapa orang. Saya nggak mengatakan semua. Pro kontra saya sangat setuju. Selalu harus ada pro kontra supaya apa? Kita lebih dinamis, kita bisa saling belajar, saling mengoreksi. Itu tujuannya pro kontra, ya. Saya tidak mengatakan harus pro semuanya, tidak. Saya malah berterima kasih ada kontra. Tapi ini saya coba menjelaskan kembali lebih jauh tentang kontra itu. Kalau pro saya nggak perlu jelaskan lah, berarti ada kesamaan pemikiran, tapi ada bagian yang tidak, mungkin ketidaksamaan pemikiran, pemahaman tentang rumus menghitung karya seni. Di part 1 saya sudah bicara bagaimana menghitungnya adalah dengan ide, dengan kemampuan, dengan bahan, alat dan lain-lain seperti itu. Nah, di part kedua saya bicara bagaimana cara rumus matematikanya. Terkesan saat menggunakan rumus matematika, terkesan kayak menghitung sebuah karya seni dengan hitung-hitungan angka, dengan hitung-hitungan nilai enggak. Ada yang bilang begini, karya seni kan nggak bisa dihitung dengan angka. Setiap pelaku seni memiliki standar harganya masing-masing. Nah, oke, saya setuju dengan itu. Setiap pelaku seni pasti punya nilai standarnya masing-masing dong, gitu. Itu sudah pasti. Tapi kan di video mungkin perlu dicek lebih detail lagi deh. Karena di video saya bilang itu hitungan dasar, itu hitungan basicnya. Setiap seniman, saya kan juga bilang bahwa setiap seniman punya nilai hitungnya masing-masing, terutama yang senior kan. Ini saya membuat hitungan bagi teman-teman yang kalau ditanya bagaimana cara menghitung karya seni, kenapa harganya sekian lah, saya bilang supaya tidak dibilang asal tembak, supaya tidak dibilang asal kasih harga atau ikut-ikutan teman gitu loh. Jadi punya dasar matematisnya, punya dasar logikanya, punya perhitungan harga sekian karena ini itu gitu loh. Maksud saya seperti itu, bukan membatasi teman-teman memberikan nilai. Oh berarti nilai sekian-sekian, ya mau lebih murah juga nggak apa-apa di bawah itu gitu loh. Lebih murah silahkan gitu loh. Karena kan balik lagi, setiap orang kan punya perhitungannya pribadi. Kenapa dia bikin lebih murah? Mungkin karena saya ngejar quantity, ya bisa, nggak salah itu loh. Karena kalau saya hitung 1.200.000, si orang itu nggak maunya 1 juta, ya nggak apa-apa. Tetapi 1 juta karena sehari saya bisa bikin 3 lukisan, bukan 1 lukisan loh. Berarti bener dong gitu loh. Berarti ya logis, hitunganmu masuk banget secara matematis di hitungan yang saya berikan gitu loh. Seperti itu. Mau ada yang bilang karya saya karya souvenir,
Saya nggak mengatakan mau karya souvenir kayak mau karya seni murni kayak silahkan. Saya nggak menghitung itu. Saya tidak mempertanyakan karya souvenir atau bukan souvenir. Yang saya katakan adalah menghitung karya seni secara umum gitu loh, bukan soal souvenir atau bukan souvenir itu. Jadi kadang mungkin kadang teman-teman ada beberapa orang itu yang sudah kayak apa ya, antipati atau menutup pemahaman manajemen seni karena dianggap manajemen seni adalah sistem kapitalisme. Saya nggak menolak kata sistem kapitalisme dalam manajemen seni, jujur enggak. Memang mungkin manajemen ada sisi kapitalismenya, tetapi kapitalisme di sini adalah sebuah pemahaman bagaimana seniman itu dihargai, seniman itu diberi nilai gitu loh. Seniman itu punya bobot, punya harga sesuai dengan kemampuan dia gitu loh. Kan saya sudah bilang yang boleh dinaikkan secara unlimited adalah idenya, ide dari si seniman itu. Ide bisa berlaku di pamerannya, pengalaman pameran. Kalau teman-teman sudah pameran sampai luar negeri, sudah pameran tunggal kemana-mana, sudah pameran tunggal di kutub utara atau kutub selatan, ya harga bisa sangat mahal gitu loh, bisa 500, bisa 1 ember gitu loh, bisa, nggak masalah, silahkan. Kan saya hanya menghitung konsep dasarnya, bukan menghitung secara general semuanya seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit kesalahpahaman di sini, ada sedikit miskomunikasi mungkin lah. Karena kan saya bikin video, jadi tidak ada hubungan secara face to face atau ada hubungan secara personal untuk menjelaskan ini. Jadi sedikit ada missing pemahaman. Tetapi nggak apa-apa. Itu menurut saya jadi sebuah pemahaman yang menarik. Jujur, jadi konten baru cuy. Lumayan. Itu. Jadi fungsi manajemen seni memang ada sisi kapitalisme, tapi kan teman-teman seperti yang saya bilang di awal, nggak mau kan karyanya dihargai 1.000-2.000 perak gitu loh. Apa iya teman-teman katakan gini, bikin lukisan atau bikin patung modalnya saja sudah 500.000, ngerjainnya 2 minggu, dijual 700.000, mau gitu loh. Itu loh saya bilang, kenapa kok ada manajemen seni? Karena pekerjaan teman-teman selama sekian waktu itu supaya dihargai, supaya punya nilai, supaya tidak dianggap bahwa itu karya yang murahan gitu loh. Menempatkan pada proporsinya saja gitu loh. Seperti itu. Kalau masih junior, istilahnya junior atau newbie atau masih baru di kesenian, ya nggak apa-apa. Istilahnya ya tenaga saya nggak ikut UMR, saya masuk di setengahnya UMR karena kan saya sampingan, karena saya juga punya pekerjaan utama, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu tidak apa-apa, karena kan balik lagi, semua balik ke personal teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman memberikan nilai seperti itu. Jadi ya itulah, setuju nggak setuju semuanya, karena ini saya berdasarkan perhitungan manajemen seni. Ini hanya sebagian kecil gitu loh. Ada yang mengatakan bagaimana bicara tentang sejarah seni rupa. Saya bilang, ini saya nggak bicara sejarah seni rupa, apa hubungannya dengan sejarah seni rupa gitu loh. Oke, mungkin melihatnya bahwa seniman-seniman zaman dulu nggak pakai itu. Ya iya, namanya ilmu pengetahuan kan berkembang gitu loh. Namanya kesenian juga berkembang. Kita belajar dari seni rupa zaman dulu, dari sejarahnya. Dari situ kita tahu kenapa seniman itu
bagaimana berkarya. Oh itu loh. Lah kalau sekarang nyatanya harganya mahal. Ya iya setelah orangnya mati gitu loh. Apa iya teman-teman nunggu mati baru karyanya mahal? Ya kalau mahal, kalau dilupakan gitu loh. Nah maksudnya kenapa enggak saat teman-teman hidup itu juga menikmati hasil karya teman-teman, menikmati kesuksesan saat masih hidup itu loh, nggak perlu nunggu mati kan itu. Jadi maksud saya seperti itu, tidak perlu nunggu mati untuk sukses gitu loh. Saat sekarang pun teman-teman bisa sukses dengan sistem dan manajemen yang baik. Makanya seperti perusahaan dibangun bisa sukses karena apa? Sistem manajemennya yang baik, sistem pemasarannya yang tepat, orang-orang yang bekerja di dalamnya yang bersinergi menjadikan perusahaan itu berkembang besar dan sukses, baik secara penghasilan ekonomi maupun secara nama baik, kualitas dan kuantitasnya. Jadi saya pikir semuanya saling berkesinambungan gitu loh. Karya yang baik harus di-package dengan cara yang baik. Nah, karya yang baik dan package yang baik harus dijual dengan pada orang yang tepat. Nah, supaya tidak rugi saat menjual karya itu, ya harus ada hitungan yang pasti gitu loh, seperti itu. Ada yang bilang karya seni itu soal ekspresi jiwa, nggak bisa dinilai dengan uang. Ya kita kan nggak makan batu. Masalahnya kan anak istri nggak makan batu. Itu loh, itu yang jadi perkara. Karena setiap hari kan kita makan nasi, kita melukis, emang mau hanya dikasih gratisan. Lah pada ngomel lah, kalau lukisin wajah doang tapi nggak bayar, pada ngomel. Tapi pada giliran karyanya dihitung secara karya seni, dihitung secara hitung-hitungan, katanya itu mengkhianati kesenian, katanya memperdagangkan kesenian. Loh, karya seni itu juga barang jual beli gitu loh. Tetapi menjual ide, menjual cara berpikir, menjual sebuah visual gitu loh. Hanya berbeda bentuk, tapi ya jualan. Yang dijual kan ide teman-teman dalam bentuk karya seni gitu loh. Nah kalau nggak dijual ya sudah, bikin karya bagi-bagi aja secara gratis. Itu soal makan ya nggak usah dipikirin, kan nggak jual karya seni gitu loh. Berpikir logis lah gitu loh. Menurut saya silahkan idealis gitu loh. Idealisme itu penting dan bagus, tetapi logis itu juga penting. Berpikir secara realistis itu juga nggak kalah penting gitu loh. Karena gini, saat kita berkarya tapi kita besok mau makan apa, mikir ya gimana kita bisa realistis, bisa idealis gitu loh. Jujur ya, kalau bagi saya personal saya bisa berpikir idealisme saat anak istri saya sudah tidak mikir besok mau makan apa. Saat masa depan anak istri saya sudah saya pikirkan gitu loh. Ya bagaimana caranya? Ya dengan manajemen seni, dengan manajemen hidup, dengan manajemen keluarga gitu loh. Seperti itu. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola penjualan, bagaimana mengelola berkarya seni gitu loh. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah. Silakan. Mohon maaf mungkin ini menyinggung satu dua pihak, silakan mohon maaf kalau tersinggung, bukan bermaksud untuk merendahkan satu sama lain, tidak. Saya hanya berbagi cerita, saya hanya berbagi pemikiran. Setuju tidak setuju silakan. Yang suka silakan like, yang tidak suka silakan unlike. Apabila ada pemahaman baru, ada diskusi atau materi yang mungkin sekiranya bisa saya angkat, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang
anggap ini bahan diskusi sedikit bermanfaat walaupun curcol, ya silahkan share. Bagi yang ini anggap sebuah hal yang berguna bagi orang lain dan ingin melihat video lain, silahkan subscribe di YouTube, channel YouTube saya ini. Saya tidak memaksa teman-teman untuk mengatakan benar atau tidak. Ingat, apa yang saya katakan bukan kebenaran, bisa benar bisa salah. Jadi ya itulah, balik lagi kepada personal teman-teman, coba dikaji ulang, karena belum tentu yang saya katakan benar. Coba dikaji ulang, bisa jadi belum tentu yang saya katakan salah. Kembali dikaji ulang. Saya selalu menginginkan ada kajian untuk kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Dan saya pun jujur, saya harus banyak belajar lagi. Saya masih junior, saya masih baru di bidang kesenian, tapi ya sedikit apa yang saya ketahui mungkin bisa jadi bisa jadi bahan diskusi bersama, bisa jadi pemahaman bersama. Kira-kira seperti itu. Karena sudah hampir dekat tempat yang saya tuju sambil jalan tadi, mungkin segitu aja. Terima kasih, selamat siang, sehat semuanya, selalu jaga diri, jaga kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung siapapun juga, bukan bermaksud menghakimi. Gitu aja, terima kasih, selamat siang, bye bye.